Guys, gimana kabarnya? Semoga kamu lagi baik-baik aja, atau setidaknya cukup kuat untuk jalanin apapun yang lagi kamu hadapi sekarang. Hari ini kita bakal bahas satu topik yang, cukup sering terjadi di kehidupan banyak orang, tapi jarang banget dibahas secara jujur. Tentang ketika seseorang yang dulunya selalu ada, tiba-tiba hilang. Nggak ada kabar, nggak ada penjelasan, dan yang tersisa cuma diam. Mungkin kamu lagi ngerasain ini, atau pernah ngerasain. Yang jelas, kalau kamu pernah ngasih semuanya buat orang lain, waktu, perhatian, emosi, lalu semua itu berakhir tanpa alasan yang jelas, video ini buat kamu. Bagian pertama, saat dia yang selalu ada, mendadak menghilang. Coba ingat-ingat deh, ada seseorang yang dulu kayak selalu hadir di setiap momen. Bangun tidur ada pesannya, malam sebelum tidur dia sempatin ngobrol. Bahkan di tengah kesibukannya pun dia masih nyempetin buat tanya kabar. Kamu terbiasa sama itu. Kamu nyaman, ngerasa ditemenin, ngerasa dihargai. Sampai suatu hari, semuanya berhenti. Nggak ada pesan, nggak ada tanda tanya, nggak ada apa-apa. Awalnya kamu mikir, mungkin dia lagi sibuk, atau lagi butuh waktu sendiri. Tapi hari berganti minggu, dan tetap nggak ada apa-apa. Dan disitulah kamu mulai ngerasa ada yang aneh. Bukan cuma soal orangnya, tapi soal efek dari ketidakhadirannya. Kamu ngerasa hampa, padahal kamu bisa dibilang baik-baik aja secara fisik. Ternyata, selama ini kamu terbiasa sama energinya. Cara dia hadir, cara dia konsisten, dan cara dia bikin kamu ngerasa aman. Bukan cintanya yang bikin kamu kecanduan, tapi kehadirannya yang stabil. Dan waktu itu berhenti, rasanya kayak dicabut dari tanah tempat kamu berpijak. Bagian 2, kamu mulai nyadar, energinya yang bikin kuat. Jadi makin kelihatan ya, selama ini bukan kata-katanya yang kamu cari, tapi kehadirannya, keberadaannya yang tenang, yang selalu bisa kamu andalkan. Walau nggak selalu bicara manis, tapi dia selalu ada. Dan sekarang, dia nggak ada. Kamu mulai sadar kamu bergantung secara emosional. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terbiasa ditopang. Dan sekarang, kamu harus berdiri sendiri. Rasanya asing. Kamu ngecek HP berkali-kali, nungguin sesuatu yang dulu kamu anggap pasti. Tapi sekarang, kosong. Dan dari situ kamu mulai ngerasain. Ternyata kehadiran seseorang bisa jadi semacam napas tambahan. Dan waktu itu hilang, kamu ngerasa sesak. Padahal kamu masih hidup. Tapi ada bagian dari keseharianmu yang ikut hilang. Bagian 3. Dulu sering menjelaskan, sekarang kamu diam. Kalau kamu pernah ada di posisi yang selalu berusaha menjelaskan segalanya, aku ngerti rasanya. Menjelaskan kenapa kamu berubah nada suara, kenapa kamu butuh waktu sendiri, atau kenapa kamu ngerasa kecewa. Dan kamu lakukan itu karena kamu peduli. Kamu pikir semakin terbuka, semakin baik. Tapi kenyataannya, itu justru bikin kamu lelah. Dan tanpa sadar, kamu kasih orang lain terlalu banyak akses ke hatimu. Sampai akhirnya kamu stop. Kamu berhenti ngejelasin. Bukan karena kamu ngambek, tapi karena kamu mulai sadar. Kamu capek jadi satu-satunya yang berusaha menjaga semuanya tetap stabil. Dan waktu kamu berhenti, situasinya mulai berubah. Orang yang biasa kamu jaga hatinya mulai bingung. Karena kamu nggak lagi memberikan penjelasan, dan itu bikin dia ngerasa kehilangan kontrol. Bagian 4, diam itu bukan game, itu proses pemulihan. Banyak yang salah paham soal no contact, dipikir itu bentuk hukuman, atau cara manipulasi biar seseorang nyesel, padahal enggak. Kadang, diam itu satu-satunya cara biar kamu nggak makin hancur. Diam itu bentuk kamu ngelindungi diri. Bukan karena kamu pengen dia merasa sakit, tapi karena kamu pengen
Kamu sendiri berhenti merasa sakit. Kamu sadar, terus-menerus bertahan, dan memberi itu bikin kamu kehilangan arah. Jadi kamu ambil jeda. Bukan untuk drama, tapi buat bernapas. Dan itu hal yang wajar. Bagian 5. Saat kamu diam, dia mulai bingung. Uniknya, waktu kamu diam, orang yang dulu ngerasa aman karena kamu selalu ada, mulai panik. Dia mulai mikir aneh-aneh. Ada apa ya? Kenapa tiba-tiba berubah? Apa aku salah? Padahal dulu, saat kamu minta dipahami, dia cuek. Tapi sekarang, ketika kamu nggak bereaksi, dia merasa nggak punya kendali. Manusia emang begitu. Seringkali baru ngerasa kehilangan saat udah nggak bisa lagi mengatur situasi. Bagian 6. Yang dia kangenin, mungkin bukan kamu, tapi kekuasaannya. Ini bagian yang agak pahit, tapi penting buat disadari. Kadang, dia balik, bukan karena rindu tulus, tapi karena ngerasa kehilangan kontrolku. Rindu tahu kamu bakal jawab. Rindu tahu kamu akan tetap hadir meski dia dingin. Dan sekarang, karena kamu berhenti, dia mulai kehilangan rasa berkuasa itu. Dan itu bikin dia gelisah. Tapi kamu sekarang udah tahu bedanya. Kamu bisa lihat, apakah dia datang karena cinta, atau karena dia terbiasa ngatur jalan ceritanya sesuai maunya. Bagian 7. Dulu kamu jadi sumber perhatian, sekarang kamu tarik semua energi itu. Perhatian itu punya nilai, tapi sayangnya, nggak semua orang sadar saat mereka sedang menikmatinya. Beberapa bahkan ketagihan, tapi nggak pernah benar-benar menghargainya. Dulu kamu selalu ada, kamu selalu kasih dukungan, kamu selalu hadir tanpa syarat. Sekarang kamu tarik semuanya, nggak ada kode, nggak ada peringatan. Dan ternyata, itu yang paling kena. Karena perhatian yang dulunya mereka anggap biasa, sekarang hilang total. Dan efeknya jauh lebih terasa daripada ucapan perpisahan. Bagian 8. Kamu tenang, dia bingung. Itulah kekuatanmu. Tenang itu bukan berarti kamu nggak peduli. Tapi itu tanda kamu mulai punya kendali atas dirimu sendiri. Dia mungkin nunggu kamu meledak, nunggu kamu balas marah. Tapi yang dia temuin malah versi kamu yang kalem, fokus, dan udah nggak bereaksi kayak dulu. Dan itu yang bikin dia nggak tenang. Karena semua yang dia coba untuk mancing respon nggak berhasil. Itulah kekuatan baru yang kamu punya. Ketenangan. Bagian 9. Saat kamu fokus bangun diri, dia masih muter di masa lalu. Kamu sekarang mulai bergerak, fokus kerja, nata ulang hidup, mulai olahraga, makan lebih teratur, tidur lebih tenang. Kamu mulai sibuk, tapi kali ini sibuk buat diri sendiri. Sementara dia masih muter-muter di kenangan, masih ngecek ulang chat lama, masih berharap kamu balik, tapi kamu udah nggak di sana. Kamu udah di fase baru, dan itulah bedanya. Kamu udah beranjak, dia masih diam di tempat yang sama. Bagian 10. Diam itu cermin. Sekarang dia ngelihat diri sendiri. Kamu nggak ngomong apa-apa, tapi keheningan itu justru bikin dia mulai mikir. Karena waktu kamu nggak ada, dia mulai ngerasain efek dari semua sikapnya ke kamu dulu. Semua kata-kata kamu yang dulu dia abaikan, sekarang malah jadi pertanyaan yang muter terus di kepalanya. Diam itu kayak cermin, dan sekarang dia mulai ngelihat siapa sebenarnya yang menjaga hubungan ini tetap hidup, dan siapa yang selama ini cuma menikmati tapi nggak ikut menjaga. Bagian 11. Kamu nggak kehilangan, kamu menemukan dirimu sendiri. Di awal, rasanya kayak kamu kehilangan, tapi makin kesini, kamu sadar. Ternyata kamu justru menemukan sesuatu. Kamu nemuin versi dirimu yang lebih kuat, lebih tenang, lebih tahu kapan harus berhenti, kapan harus menjaga batas. Kamu nggak lagi nunggu seseorang buat validasi. Kamu udah cukup dengan diri sendiri.
Dan itu kemenangan yang enggak semua orang bisa capai. Jadi, kalau kamu sekarang lagi dalam fase diam dan mulai kehilangan orang yang dulu kamu anggap penting, tarik napas dulu, karena bisa jadi itu bukan kehilangan. Itu langkah awal kamu buat kembali ke dirimu sendiri. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Kalau kamu ngerasa episode ini nyambung sama situasi kamu sekarang, share ke teman yang mungkin butuh. Dan kalau kamu mau, tulis di kolom komentar. Aku nemuin versi terbaik diriku di dalam diam. Jaga energi, jaga jarak sehat, dan terus jalan walau pelan. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.